Pendanaan bansos itu adalah dari APBN, dan APBN itu adalah milik kita semua. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula. Sampai saat ini, sidang terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung dengan sengit. Tapi pada sidang kemarin, ruang sidang hingga dunia maya dihebohkan dengan perilaku sosok yang berasal dari kubu Anies Muhaimin. Pasalnya, pada saat sidang berlangsung, saksi ahli tim Amin bernama Patra M. Zen meminta agar dirinya didahulukan. Permintaannya itu dikarenakan ia akan menguji di Universitas Sriwijaya. Pernyataan tersebut sebenarnya nggak ada masalah, cuman permasalahannya doi ini udah telat dan belum disumpah. Ditambah minta untuk didahulukan membuat ketua MK jadi ngedumel. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula. Terima kasih yang mulia atas kebijaksanaan. Ya, harus diakui, tim satu ini emang rada-rada dikit. Pasalnya tidak hanya saksi ahlinya saja yang bermasalah, tapi tuntutannya pun juga cukup membagongkan. Hal pertama yang paling disorot Komisi Pemilihan Umum adalah tim Anies Muhaimin dan tim Ganjar Mahfud baru mempermasalahkan umur dari calon wakil presiden dari kubu 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka setelah kalah suara pada pemilihan umum kemarin. KPU berpendapat bahwa seharusnya kedua kubu baik 01 dan 03 memprotes melenggangnya Gibran dalam pemilihan umum di tahun ini. Bahkan mereka sama sekali tidak memprotes majunya Gibran yang masih tergolong muda pada saat penentuan nomor paslon. Nah, jadinya kan kelihatan banget kalau kedua kubu ini seolah-olah hanya mempermasalahkan suatu hal ketika kalah. Tidak hanya itu, kemenangan Prabowo Gibran pada pemilu tahun ini juga merembet ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi. Pasalnya, baik kubu 01 maupun 03 menuding jika majunya Gibran pada pemilu ini merupakan hasil dari nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi bersama paman Gibran yaitu Anwar Usman. Bahkan dikabarkan tuduhan itu akan dilayangkan oleh DPR untuk menghentikan aksi nepotisme tersebut. Namun menurut kuasa hukum tim 02 yaitu Oce Kaligis mengatakan tindakan tersebut sejatinya percuma. Pasalnya menurutnya bila presiden yang akan bersaksi hanya cukup mengatakan bahwa presiden gak ikut campur soal keputusan MK, maka persoalan dianggap sudah selesai dan tidak ada yang salah dengan keputusan MK. Aduh, kayaknya perlu bukti yang lebih kuat lagi nih buat menjatuhkan tim 02. Tapi nyatanya tuduhan dari kubu 01 maupun 03 sebenarnya tidak sampai di situ saja. Terbukti jika kedua paslon itu sangat-sangat mempermasalahkan pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi di tengah berlangsungnya pemilihan umum. Menurut mereka, pembagian bansos itu memberikan keuntungan bagi paslon 02 dalam kontestasi pemilu di tahun ini. Kedengarannya mungkin gak ada yang salah, tapi anehnya karena tim Anies Muhaimin malah menggugat Jokowi terkait bansos yang dibagikan pada saat pemilu di KPU. Tentunya KPU pasti merasa bingung dan gak tahu harus apa. Soalnya pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya bukan di ranah KPU. Aduh, ada-ada aja nih tim 01. Anyway, ngomong-ngomong soal barisan pembela Anies Imin, tadi kita udah nyinggung soal Patra M. Zen yang disentil dikit sama ketua MK gara-gara pengen balik lebih cepat. Nah, ternyata Patra M. Zen merupakan pengacara dari istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Nah, bisa dikatakan pada saat dirinya mendampingi istri Ferdy Sambo tersebut, dirinya mengakui bahwa Patra M. Zen cukup mati-matian untuk membela Putri. Apalagi Putri mengaku jika pembunuhan itu diakibatkan karena dirinya diperkosa. Namun faktanya Putri berbohong kepada Patra M. Zen yang membuat merasa dirinya kena prank. Akibatnya Patra memilih mundur untuk menjadi kuasa hukum dari istri Ferdy Sambo. Padahal Patra ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Terbukti ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada periode 2006 hingga 2011. Tidak hanya itu, berbagai jabatan seperti Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Koordinator Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, hingga Koordinator Region Timur Komunitas Pembaharu Hukum.
Bahkan dirinya juga pernah dipercayakan sebagai koordinator tim advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Berbeda dengan sosok Bambang Wijoyanto yang merupakan kuasa hukum dari tim Anies Muhaimin, beliau ini juga terbilang cukup hebat di dunia aktivis maupun pengacara. Bahkan sebelum Patra M. Zen memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bambang Wijoyanto sudah lebih dulu menapaki jabatan di yayasan tersebut. Terbukti dirinya pernah dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada periode 1995 hingga 2000. Tidak hanya itu, dirinya pun pernah dipercayakan untuk masuk menjadi anggota koalisi untuk pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hebatnya lagi, ia juga pernah mengisi catatan karirnya sebagai anggota tim pembentukan regulasi Panitia Pengawas Pemilu. Dan puncaknya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK di tahun 2011 hingga 2015 silam. Jenjang karir gemilang tentunya didapatkan dari pendidikan yang cukup tinggi. Soalnya di masa dirinya menempuh pendidikan, Bambang Wijoyanto memilih belajar di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut, ia pun melanjutkan pendidikannya di program Postgraduate School of Oriental and African Studies London University. Kemudian terakhir, dirinya pun mengambil gelar doktor ilmu hukumnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, selain Bambang Wijoyanto, Refli Harun pun masuk dalam daftar kuasa hukum tim Anies Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Sosok Refli ini terbilang cukup antusias dan sangat bersemangat untuk melawan kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Bahkan Rafli menganggap pertanyaan dari Prof. Yusril selaku kuasa hukum terhebat dari Paslon 02 memberikan pertanyaan yang sangat sederhana. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar. Pertanyaan tersebut menunjukkan indikasi bahwa kuasa hukum dari Paslon 02 tidak segahar yang tersebar di media-media. Tapi harus diakui jika Refli Harun juga bukan orang sembarangan. Soalnya sosok satu ini merupakan seorang dosen, pakar hukum tata negara, dan pengacara Indonesia. Terbukti ia pernah dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai staf ahli Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 hingga 2007 silam. Selain itu, ia pun dinobatkan sebagai ahli hukum tata negara berkat pendidikannya yang luar biasa. Hebatnya lagi, Refli pernah dipercayakan untuk menjabat sebagai staf ahli presiden di tahun 2014 lalu. Dan bahkan dirinya pun pernah menjabat sebagai Direktur Constitutional Electoral Reform Center di tahun 2015. Selain Refli Harun, Ari Yusuf Amir pun memilih untuk menjadi kuasa hukum untuk Paslon 01. Bisa dibilang, Ari sudah pernah menangani sejumlah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, advokat senior ini pun udah malang melintang menangani kasus-kasus nasional di Indonesia. Mulai dari menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kuasa hukum mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji, kuasa hukum mantan Kasat Jenderal Ria Mirzad Ria Cudu, dan kuasa hukum Habib Rizik. Kepercayaan yang didapatkannya dalam menangani kasus tentunya berasal dari pengetahuan, pengalaman, hingga pendidikan yang pernah ia tempuh. Setelah ia menamati sekolah menengah atas, Ari memilih mengenyam pendidikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia hingga melanjutkan program magister di Universitas Indonesia. Setelah berhasil menyelesaikan masa studi magisternya di Universitas Indonesia, ia kembali menyelesaikan program doktornya di Universitas Islam Indonesia mengenai pidana korporasi. Nah, mulai dari sinilah Ari akhirnya menulis beberapa buku seperti Strategi Bisnis, Jasa Advokat Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi, dan Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi. Bergeser ke sosok bernama Hamdan Zulfa. Orang satu ini sebenarnya tidak menjadi kuasa hukum tim Amin, tapi dirinya dipercayakan untuk menjadi Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, dalam sidang sengketa pemilu 2024 yang berlangsung, Hamdan kemungkinan besar cukup berpengaruh dalam mengorganisir para kuasa hukum tim 01.
Pasalnya, Hamdan Zulfa pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 2013 hingga 2015 silam. Dengan kata lain, Hamdan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam sidang MK. Gak cuma itu aja, alumni dari Universitas Hasanuddin tersebut juga pernah terpilih menjadi Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2008 hingga 2015. Tentunya dengan jabatan-jabatan strategis yang dimiliki oleh Hamdan di Mahkamah Konstitusi, membuatnya bisa memberikan arahan langkah strategis dalam memenangkan sidang sengketa pemilu tersebut. Selain itu, ia pun pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.